Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada saat atau pada kesempatan pagi hari ini kita tetap selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertahmid seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian kita sampaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, dan sampaikan salawat kepada beliau dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, dan istighfar ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian para jemaah, karena walaupun waktu sekelumit ini berupa kajian, marilah kita ber-al-fatihah, karena dengan lengkapnya al-fatihah, karena pujian dan permohonan itu lengkap, sehingga kita diberi hati yang murni, hati yang bersih dalam menangkap ilmu Allah yang diberikan kepada kita dengan hati yang bersih. Mari kita ber-al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Syekh. Para jemaah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan khutbah. Kemudian saya sampaikan juga 1 bulan ini nanti kita mengkaji tentang sholat. Jadi jangan berbosan-bosan tentang sholat untuk mengkajinya. Nanti yang bertugas bergantian. Pada pagi hari ini mungkin insya Allah 3 hari saya yang berkewajiban. Jadi mohon maaf saya yang menyampaikan karena termasuk saya lebih muda atau mungkin lebih kurang paham. Tapi yang disampaikan adalah kebenaran dari Allah yang dilihatnya saja. Hari kemarin sudah sedikit dibahas dari pengantar untuk waktu kajian subuhan yang memang akan membahas tentang sholat. Kemudian pada hari ini kita akan belajar bersama memahami rukun sholat. Pada dasarnya itu ada 3, yaitu antara qalbi, kemarin sudah disampaikan, qauli dan fi'li atau gerakan. Kalau fi'li, kalau qauli itu
adalah ucapan, kemudian kolbi adalah hati. Ini secara garis besarnya. Kenapa ada 3? Ini perlu disampaikan agar menjadi pengetahuan yang antar kepada amal. Ini yang melakukan sholat secara syariatnya, yang melakukan sholat itu kan diri. Diri itu terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, rohani itu antara ruh dan jiwa. Kemudian kalau jasmani itu ya raga yang bisa gerak dan bisa berucap. Makanya ini sesuai dengan surat Allah, surati kepada kita atau ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dilanjutkan dengan lakukan yang jadi masuklah Islam secara kafah, secara keseluruhan. Sing dimaksud keseluruhan itu bukan belajar bertahun-tahun untuk seluruh ajaran gitu. Kita cara apa? Kita belajar kadang-kadang urung ngerti, wah kan dia urung ngerti. Itu ada di percikannya. Tapi secara garis besar adalah kalau kafah itu luar dan dalam, jasmani dan rohani. Nah, sebetulnya yang diperintah sholat itu adalah jiwa. Jiwa yang menyetir ibarat kendaraan itu, jiwa itu yang menjadi supir terhadap jasad kita atau jasmani kita. Maka yang diminta pertanggungjawabannya adalah jiwanya. Nah, maka jiwanya ini harus tahu arahnya. Jasad itu sebagai misalnya kendaraan itu adalah kendaraannya. Kemudian kalau sholat, yang pertama adalah punya kolbu. Nah, itu yang namanya uji. Kolbu itu jiwa. Jadi dari ruh dan jiwa. Tapi kalau ruh adalah milik Allah, itu sudah tidak tergelincir atau tidak akan tersesat karena adalah Allah. Jiwa adalah terdapat pada diri kita yang mudah tergelincir, yang mudah terombang-ambing oleh sifat iblis atau setan. Makanya yang perlu kita pelajari atau perlu kita mengerti adalah jiwa kita, arahnya. Kemudian kalau sholat atau melakukan apa saja itu harus sesuai dengan perintahnya. Sholat, perintah sholat itu ada di surat Toha ayat 4. Yang awalnya innani ana wa la ilaha illa ana sampai dengan aqimis sholata li dzikri, yang artinya dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu poin. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku.
Jadi kalau diambil kesimpulan diri kita melakukan sholat untuk mengingat punya Allah, untuk mengingat Allah. Memang ya dulu saya juga waktu masih sekolah itu kan ada tes, ada ujian. Sholat itu digolongkan dengan wajib ya, itu yang wajib, sehingga kalau dilakukan mendapat pahala, rumusnya kan begitu. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu terdogma seperti itu, sehingga mengambil kesimpulan pada dirinya sendiri, aku melakukan sholat supaya ora dosa, aku melakukan sholat supaya mendapatkan pahala. Tapi kita lupa terhadap perintahnya. Ini sholatan li dzikri, ini sholatan li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah itu terlupa. Akhirnya kita bisa tergelincir karena mengambil kesimpulan itu kita sholat supaya mendapatkan pahala. Ini analogi saja. Perintah kalau tidak tepat itu tidak menghasilkan. Misalnya dalam rumah lampu mati, merintahkan kepada anaknya, dan dia cukup kena lampu. Ya. Pengertian cukup kena lampu jurus baik maring bakul listrik. Karena suasana sudah peteng, kemudian misalnya nggone seno atau maring nggone eko, ternyata nggone listrik. Ulang wadul maring ramane. Artinya hanya di akhir ayat biasanya keluar aparat tafsir. Apakah kamu gak mikir? Coba kan cari yang lain. Ya misalnya nggone Pak Mulyono kan cepene dagang anak ini. Yang diperintah itu supaya beli lampu, orang pun menuju mari nggone si A si B, tapi yang penting pulang membawa lampu. Nah ini sesuai dengan perintahnya supaya pulang membawa lampu atau pulang beli lampu, bukan untuk mengontrol nggone si A tutup apa nggone si A bukan. Kemudian kalau seorang mengabdi karena ini mengabdinya kepada Allah, ya analogikan lagi, coba kita renungkan bersama. Seandainya kita mengabdi misalnya kepada Pak Najo misalnya ya, mengabdi kepada Pak Najo, kemudian kita pakai simpanan itu mengabdi mari Pak Najo, tapi aku ngincer lemah kayak sih berpadon misalnya. Kira-kira kalau tahu Pak Najo ada orang mengabdi atau bekerja di tempat Pak Najo ngincer lemah, mangkel lah Anda. Kira-kira mangkel lah Anda. Mestinya kalau orang bekerja itu mengabdi, apa yang akan diberikan oleh sang majikan itu apa yang diberikan.
bukan ngincer apa yang punya. Maka Allah sebetulnya ya sudah jelas, mengabdilah kepada aku, jangan mengabdi kepada zatku, atau jangan mengabdi kepada sifatku, atau jangan mengabdi kepada sesuatu, abdilah kepada aku. Nah makanya perintahnya yang tepat, perintahnya lakukan sholat untuk mengingat, bukan mengingat kepunyaanku. Ini coba direnungkan, nanti kita kalau mau laksanakan sholat, mau laksanakan ibadah apapun, ini ya sebagai persatunya sholat, karena begitu pentingnya kita tidak tergelincir dengan niatan-niatan yang lain. Jadi ini sangat sangat merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Perintah yang mengingat aku, kemudian ada di surat yang lain, jangan mengabdi kepada sifatku, zatku, kepunyaanku, tapi mengabdilah kepada aku. Jangan kau mengabdi kepada pahlawanku, jangan kau mengabdi kepada surgaku. Itu setelah pelemnya gitu. Surga adalah ciptaan. Nah, surga neraka. Jangan takut kepada neraka. Jangan incer kepada surga. Kita analogikan lagi, kalau ada rumah yang memelihara anjing, anjingnya galak. Kalau kita tuju kepada si Anya yang punya rumah, walaupun itu kan anjingnya galak, tapi kalau kita mendekat kepada yang punya anjing, jadi itu coba. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan dengan hati yang bersih. Kemudian saya sampaikan seperti ini, sekaligus saya mohon maaf barangkali sekalipun saya bukan ustadz, tapi pernah juga saya sampaikan seperti ini, atau barangkali tahun-tahun yang telah lampau waktu saya masih aktif mengajari anak-anak kecil. Memang saya berkata begitu, kalau sholat itu dilakukan agar mendapatkan pahala, kalau kamu tinggalkan itu mendapat dosa. Dan ini rukun kolbi perlu diperhatikan, sedangkan rukun antara fikri, gerakan tahun-tahun yang lalu sudah disampaikan, sehingga pada jamaah Masjid An-Nur ini kelihatan rapi, gerakannya sama. Kalau dibanding kalau berjamaah di masjid-masjid yang lain kan paling selapit, sini kan rapi. Itu karena yang misalnya bisa lihat yang biasa melakukan sudah dengan gerakan yang benar, di sampingnya kan selalu. Kemudian tentang Polri juga tidak perlu dibahas, karena itu banyak sekali lafal-lafal yang bisa kita sampaikan. Tapi kalau Polri ini urutannya sebetulnya ini ada dari surat Ali Imran ayat 49 ya, tentang Polri itu. Sebab nuzulnya itu di Bani Israel, yaitu turun
Rasulullah yang bisa menyembuhkan sakit kulit atau kusta, yang bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kulit, dan bisa menciptakan burung sehingga jadi burung. Itu dipandang dari kolbu. Menghidupkan orang mati artinya mati pikirannya, mati kolbunya dihidupkan. Nah, itu Rasulullah. Rasulullah kalau sekarang tidak bertemu langsung dalam arti jasad seperti pada Nabi Muhammad SAW, tapi memang ada Rasulullah dan sanadnya sampai dengan sekarang ada yang membimbing sesuai dengan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika kamu menemukan guru rohani, maka kejarlah walaupun dengan neraka. Artinya kita mengejar guru rohani, karena guru rohani itu yang akan membimbing kolbi kita, sedangkan kolbi kita yang akan menyetir jasad kita arahnya kemana. Jasad kita arahnya kemana? Itu dibawa oleh jiwa kita. Ya, sekadar ini mungkin itu yang kami sampaikan. Mungkin besok bisa dilanjutkan.